wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal aqli ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilma. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khairan yufaqihu fid-din. Hai hadirin jamaah sholat subuh dan taklim setiap hari Ahad Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Khusus yang terhormat orang tua kita Bapak Yusuf Haji Jinarso, Bapak Haji Wabeh dan seluruh pengurus dan juga bapak-bapak ibu semuanya yang hadir. Baik, kita buka tali kita pada hari ini dengan mengharap barokah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ibu sekalian, bapak-bapak, hari ini saya akan menyampaikan sesuai dengan keadaan. Temanya memuliakan dan memanfaatkan hari-hari agung. Memuliakan dan memanfaatkan hari-hari agung. Dalam surat Al-Qasas ayat 68 Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu may yasha' wa yakhtar maka lahumul khiyarah. Tuhanmu menciptakan dan memilih sesuatu yang Ia kehendaki. Tuhanmu menciptakan dan memilih sesuatu yang Dia kehendaki. Menciptakan dan memilih. Bapak Ibu sekalian rahimahullah, Allah menciptakan, Allah memilih. Allah menciptakan tempat, Allah memilih. Allah menciptakan malam, Allah memilih. Allah menciptakan hari-hari, Allah juga memilih. Allah menciptakan tempat Mekah, itu Allah pilih sebagai tanah suci dan beribadah di sana sama dengan 100.000. Allah memilih malam, Allah menciptakan malam, Allah memilih malam, malam Lailatul Qadar. Allah memilih menciptakan hari-hari setahun, tapi Allah pilih 10 hari awal bulan Zulhijjah yang mulai esok hari. Ya.
Jadi besok hari Senin itu awal dari bulan Dzulhijjah. Ya. Itu adalah hari-hari yang agung. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wala ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadhihi ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang agung di sisi Allah dan lebih Ia mencintai kalau beramal taat ibadah pada hari-hari itu, yaitu hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Jadi 10 hari awal bulan Dzulhijjah hari agung. Hari agung. Di samping hari agung, beramal dalam arti ibadah, ya, ketaatan. Kalau kita lakukan, Allah lebih cinta amal kita di 10 hari awal Dzulhijjah, hatta jihad, sampai jihad, tidak juga jihad. Ketika Nabi berkata tidak ada hari-hari yang beramal soleh lebih Allah cinta dari 10 hari ini, sahabat bertanya, "Wala jihad ya Rasul?" Tidak juga jihad. Karena para sahabat tahu amal yang utama itu jihad. Jihad. Kok Rasul berbicara amal yang paling Allah suka di 10 hari bulan Dzulhijjah. Kata Nabi, wala jihad, termasuk jihad. Ya. Tentu Bapak Ibu sekalian begini paham. Jihad yang di sini jihad berangkat pulang selamat 10 hari. Ibu sholat, ibu baca Quran, ibu zikir dan macam-macam ketaatan, itu lebih Allah suka dari hari-hari selain 10 hari bulan Dzulhijjah. Allah lebih suka. Allah cinta. Makna cinta, coba amal kita, ketaatan kita, ibadah kita, Allah cinta ketimbang amal di luar 10 hari ini. Cinta di situ artinya Allah terima, Allah berkahi, Allah lipat gandakan. Ini namanya juga cinta. Namanya juga cinta. Besok subuh kita sholat di sini. Sholat subuh kita besok Allah lebih cinta daripada sholat subuh hari ini dan subuh-subuh yang lalu. Karena amalnya di momen waktu-waktu hari agung 10 awal Dzulhijjah. Nyambung gak? Nyambung gak? Maka itu 10 hari awal Dzulhijjah besok hari agung kita muliakan. Kita muliakan.
kita muliakan, jangan hari-hari agung ini kita kotori dengan perbuatan maksiat, dosa, ghibah, memfitnah. Jangan. Kita jaga keagungan hari 10 awal bulan Dzulhijjah, kita muliakan. Dalam kitab Budyah karya Syekh Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jailani, di sana tertulis, Syekh Abdul Qadir Jailani kan waliullah, waliullah, orang yang memuliakan 10 awal Dzulhijjah, ya, Allah akan muliakan dengan beberapa hal. Yang pertama, al-barakatu fi umrihi, Allah berkahi umurnya. Dengan memuliakan 10 hari ini, maka yang kita dapatkan adalah al-barakatu fi umri. Allah akan berikan keberkahan umur. Bapak Ibu sekalian, keberkahan umur itu bukan di panjangnya. Pak Haji Sunarso sudah 70 lebih, saya 63. Keberkahan umur itu bukan di panjang umurnya, tapi pemanfaatannya. Malam selalu kita baca Quran, yang hari Ahad hadir di majlis ilmu. Ya. Setiap ke masjid selalu bawa uang, gitu. Zikir aktif, qobliyah dia selalu dikerjakan. Jadi keberkahan umur itu bukan di panjang umurnya, tapi dari segi pemanfaatan. Ya, hari ini kita manfaatkan umur kita. Saya ingat Imam Hasan Basri mengatakan hari dunia itu ada 3. Dunia salah satu ayat. Yang pertama al-amsi, kemarin sudah lewat, hari itu apa adanya. Kalau kita tidak pakai kebaikan, hari itu berlalu tanpa kebaikan. Kalau hari itu kita isi dengan amal soleh, maka hari kemarin yang berlalu di situ ada kebaikan. Hari pertama kemarin sudah berlalu. Yang kedua besok belum tentu kita mendapatkan. Besok hari Senin belum tentu kita mendapatkan. Yang ketiga al-yaum laka fa'mal. Hari ini adalah mendapatkan hari Ahad ini, lakukanlah yang terbaik. Hari ini kita sama-sama mendapatkan. Hari yang kemarin sudah hari esok belum tentu kita mendapatkan. Hari ini positif mendapatkan. Manfaatkan hari ini dengan sebaik-baiknya. Ini orang yang memuliakan 10 awal Dzulhijjah. Di antaranya lain juga asyadatu fi malihi, tambah hartanya. Allah akan tambahin hartanya, baik dari segi nominalnya ataupun Allah akan tambah harta yang ada berkah. Harta yang ada kita miliki Allah jadikan berkah. Allah jadikan mudah-mudahan berkah, amin. Umur kita berkah, harta kita tambah dan berkah, amin ya rabbal alamin. Ya, at-tab'id, ya, fil amal
hasil isabaratihi, orang yang muliakan 10 awal Dzulhijjah, Allah akan mudahkan sekaratnya. Allah mudahkan, insya Allah. Ibu, kalau kita semua bakal kembali kepada Allah. Kalau saya berdoa begini, kalau baik ibu ambil, kalau tidak jangan ya. Doanya begini, Allahumma tawaffani wa anta radin an. Bahasa Indonesia, ya Allah, wafatkan hamba-Mu ini dalam keadaan Engkau ridhoi. Bisa apa enggak? Ya Allah, wafatkan hamba-Mu ini dalam keadaan Engkau mau diridhoi. Nah, pakai doa ini ya, waktu sujud dalam hati atau ya Allah, kita bakal wafat, tapi kita ingin wafat kita wafat yang diridhoi oleh Allah. Kan Allah berjanji kalau minta dikasih. Allah malu kalau begini dan begini. Dan dalam hadis, Allah malu hambanya meminta kembali dengan tangan kosong. Malu Allah, karena Allah maha kaya, maha pemurah, maha penyayang. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Engkau, Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Ya Allah, wafatkan hamba-Mu ini dalam keadaan Engkau ridho. Mudah-mudahan nanti waktunya kita wafat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian rahimakumullah. Jadi kan sahabat tahu amal yang utama itu jihad. Jihad. Tapi kok Nabi bilang beramal di 10 hari ini lebih Allah cinta. Sahabat bukannya amal utama jihad. Akhirnya bertanya, ya Rasul, wala jihad? Tidak juga jihad, tapi wala jihad termasuk jihad? Tidak. Beramal di 10 hari pertama awal Dzulhijjah, amal dalam arti yang luas, ketaatan, ya, zikir, baca Quran, tahajud, sedekah, itu lebih baik daripada jihad. Illa ada pengecualian. Tadi kan yang paling hebat beramal di 10 awal Dzulhijjah, bahkan melebihi dari jihad. Illa rajulun kharaja bin nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika bisyai'in. Kecuali kata Nabi, orang keluar dengan jiwanya, dengan hartanya, enggak balik lagi. Apa enggak balik lagi? Mati. Kalau ini enggak, berarti kalau berarti mati syahid. Enggak, ini enggak. Jadi amal-amal ketaatan yang kita lakukan di 10 Dzulhijjah lebih hebat dari jihad. Jihad yang pulang, jihad yang balik. Kalau enggak balik ya mati, hartanya habis. Ini tetap lebih utama daripada ibadah 10 hari. Itu memang kita isi dengan apa, ibu-ibu sekalian, di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ya. Kita isi pertama haji dan umroh. Maka dari itu orang-orang sudah berangkat sekarang, iya kan? 10 awal tanggal 9 mereka wukuf, iya kan?
di padang Arafah. Haji dan umrah adalah amalan utama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu sekalian, kalau ada saudara, teman, tetangga, ya, atau atasan kita berangkat haji, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah semoga yang bersangkutan memperoleh haji mabrur. Nanti gitu kan? Semoga haji mabrur. Saudara kita yang kita ungkapkan ketika kita tahu saudara kita, atasan kita bahwa kita ingin haji, semoga mereka memperoleh haji yang mabrur. Kenapa demikian? Semoga memperoleh haji yang mabrur. Karena begitu besarnya pahala orang yang hajinya mabrur. Begitu besarnya, maka dia dikatakan semoga memperoleh haji mabrur. Kenapa ucapannya semoga memperoleh haji yang mabrur? Karena begitu besarnya pahala orang yang haji mabrur, yaitu surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Amal utama yang pertama adalah haji mabrur. Ibu-ibu yang sudah haji, bapak-bapak yang sudah haji, mudah-mudahan insyaallah mabrur. Haji mabrur ada perubahan sikap. Kalau sebelum haji tidak baik, pulang haji jadi orang baik. Sebelum haji tidak pernah ke masjid, setelah haji rajin ke masjid. Sebelum haji tidak suka dengan majlis-majlis ilmu, nggak suka, tapi setelah haji suka majlis ilmu. Padahal majlis ilmu ini luar biasa. Ibu tahu hadirin majlis ilmu ini, kalau kita tahu jihad itu hebat, tapi Imam Hasan Basri mengatakan, aku tidak melihat sesuatu yang lebih afdal dari jihad kecuali nuntut ilmu. Hadir di majlis ilmu itu lebih afdal dari jihad. Jadi setiap hari Ahad, ibu-ibu, bapak-bapak jihad. Ada di dalam kitab dalam kitab Tanjil Waktu beliau kita ulama besar. Hadir di majlis ilmu, aku tidak melihat sesuatu yang lebih afdal dari jihad kecuali mencari ilmu. Mencari ilmu, hadir di majlis ini itu lebih afdal dari jihad. Jadi bapak-bapak itu jihad. Jihadnya dia caranya nuntut ilmu. Hadir di majlis ilmu lebih baik dari sibuk dengan aurat. Aurat itu dengan zikir. Ibu punya teman sebelah zikir habis sholat subuh, ibu berangkat ke masjid, bapak berangkat ke masjid, itu yang zikir di rumah. Bahwa hadir di majlis ilmu itu lebih afdal daripada zikir. Ya, kita kan cuma begini doang kan, ya. Tapi di hadapan Allah ada nilai jihad lebih baik daripada zikir. Satu hari nanti ke masjid ada 2 kelompok, sana zikir, di sini taklim. Di sini ada taklim, di sana ada 7 hari selamatan. Kira-kira bapak-bapak hadir taklim atau selamatan? Ya? Hadir di mana? Selamatan.
Kenapa Pak diselamatkan? Ada berkatnya. Nah, ibu bisa aja enggak bantu tetangga. Cuma aneh saja setiap pada tadi kagak hadir. Kalau ada kumpulan 7 hari, 3 hari, 14 hari hadir. Ya, padahal ketika Nabi melihat ada majlis zikir, ada majlis ilmu, kan Nabi bilang dua-duanya baik. Dua-duanya baik. Tapi yang satu lebih baik. Nabi duduk di majlis ilmu. Kata Nabi, aku diputus itu mu'aliman, ngajar. Tapi kasihan juga kalau ada orang meninggal, waktu doa semuanya kembali saling, gak ada doa. Ya bagi-bagi dah ya, bagi-bagi. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ya, yang kita isi 10 awal Dzulhijjah ya dengan puasa. Isi itu cuma 9 hari. Kemarin Ramadan puasa sebulan. Tapi ketemu 9 hari ngeri-ngeri. Kenapa? Dia biasa ngopi, asal duduk. Kebiasaan pagi ngopi, susu, rokok, nasi uduk, tiba-tiba besok berpuasa 9 hari. Isi 10 awal Dzulhijjah dengan puasa. Dengan puasa atau sebagiannya. Atau sebagiannya. Berarti udah Pak Ustaz, sebagiannya berarti 4 hari, 5 hari atau 1 hari dah. Besok hari itu ada pilihan tuh. Ada isi 10 awal Dzulhijjah dengan puasa. Kebetulan kita harus Senin ya. Kebetulan hari Senin. Atau sebagiannya. Sebagian berarti 5 hari atau 4 hari. Berat juga Pak Ustaz. Ada alternatif yang ketiga, 1 hari. Mau 1 hari? Obat juga. Ya. Memang begitu ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hati itu rusak. Yata'allamuna ilma wala ya'malun. Ilmu dicari tapi tidak diamalkan. Dicari tapi tidak di. Hari ini kita nyari. Besok kagak diamalkan. Amalkan. Bagus-bagus bisa sampai 9 hari. Sebab tanggal 10-nya itu apa? Hari Lebaran. Tapi itu ibadah yang lain. Isi dengan puasa atau sebagiannya atau 1 hari wukuf para haji disebut hari Arafah. Ya. Itu 1 hari dari itu ya. Minim enggak juga kebangetan juga kan. Coba ketanda apa bahasa kebangetan tuh. Mau masuk surga coba angan-angan. Menuntut ilmu tidak diamalkan bagian hati rusak. Fasadul qalbi, hatinya rusak tuh ya. Banyak ilmu, tahu ilmunya gak diamalkan. Rasulullah SAW ditanya Rasulullah SAW an saumi yaumil Arafah. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Nabi jawab juga firusanatul madiyah wal baqiyah. Puasa 1 hari. Ketika para haji wukuf hari Arafah diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Enak banget tuh. Untuk setahun depan punya pegangan. Setahun depan punya, tapi jangan mentang diampuni lalu perbuatannya. Ya. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Haji
puasa. Ketiga, isi dengan banyak zikir. Nah, itu nggak berarti alternatif. Puasa berat, puasa minimal 1 hari. Zikir bisa tiap hari, pagi, siang, sore, malam. Pokoknya hari agung itu digunakan untuk zikir. Gunakan untuk zikir. Ini amalannya. Ya, bagi yang berat puasa, ayo banyak berzikir. Dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi berikan wasiat kepada menantunya Ali. Ali itu kan menantu Nabi Muhammad. Ya Ali, man dzakarallah qabla al-fajri wa qabla tulu'iha wa qabla al-ghurubi syamsi istahyallahu ayyu'ajibahu bin-nar. Nasihat Nabi kepada menantu Sayyidina Ali. Ini nasihat luar biasa ini. Wahai Ali, siapa yang zikir kepada Allah qoblal fajri, sebelum subuh, sebelum jam 4 jam 4. Siapa yang zikir kepada Allah sebelum subuh dan sebelum terbit matahari. Tadi zikir itu sebelum subuh, sekarang belum terbit matahari zikir, cuma kita zikir pakai ta'lim atau yang zikir biasa. Ali, siapa yang zikir kepada Allah qoblal fajri, sebelum fajar, sebelum subuh, wa qabla tulu'i syamsi, dia zikir sebelum terbit matahari, wa qabla ghurubiha, dan dia zikir sebelum nanti tenggelam. Jam berapa itu? Sebelum sebelum asar, sesudah asar. 3 waktu. Sebelum subuh, sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam matahari. Istahyallahu ayyu'ajibahu bin-nar. Allah malu menyiksa dengan api neraka. Malu Allah. Indah banget nasihat ini. Allah malu mengajak hambanya yang zikir sebelum sholat subuh, dia zikir sebelum terbit matahari, dan nanti sebelum tenggelam. Gunakan, usahakan, ambil, manfaatkan 10 awal Dzulhijjah, terutama zikir yang terus kita lakukan, bukan hanya di bulan Dzulhijjah, tapi sepanjang hidup kita. Zikir sebelum sholat subuh, zikir sebelum terbit matahari, berzikir sebelum tenggelam matahari. Mudah-mudahan dengan taufik Allah kita bisa memanfaatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, enak banget zikir. Nabi dalam satu hadis berkata, alaika bi zikrillah wa inna nuraka fil ard wa dzikrulaka fis sama. Hendaknya engkau selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, karena zikirmu akan menjadi cahayamu di bumi dan engkau dikenal di langit. Wa dzikrulaka fis sama. Kalau bahasa sekarangnya, di langit viral, di langit beken. Orang yang zikir, yang selalu zikir kepada Allah, zikirnya jadi cahaya di bumi, dan orang ini di langit viral, beken. Padahal RT gak kenal dia, si RT gak ada yang kenal, tapi di langit beken luar biasa. Ada artis terkenal di dunia, di langit nggak ada yang kenal. Malaikat kagak kenal, bukan malaikat yang nggak tahu. Jadilah
Sekalipun kita tidak beken di dunia, tapi beken di langit, dikenal oleh para malaikat dengan banyak berzikir, haji, puasa, zikir, ya, amal soleh, sedekah, baca Quran, silaturahim dan sebagainya. Ya. Imam Syafi'i, imam-imam kita itu kan berpikir, ya, dengan kealimannya, dengan kedekatannya kepada Allah. Beliau berkata, tolakna dia al-qubur, aku mencari terangnya kubur, aku mencari sesuatu yang akan menerangi kubur, kata Imam Syafi'i. Fawajadnahu fi qiraatil Quran, aku dapati penerangan kubur dengan baca Quran. Yang ngomong imam besar, Imam Syafi'i. Aku tolakna, ya, dia al-kubur, aku cari sesuatu amalan yang akan menerangi kubur. Fawajadnahu fi qiraatil Quran, aku dapati dengan baca Quran. Jadi menurut beliau, baca Quran amalan yang akan menerangi kubur. Tolakna uburul sirat, kan kita nanti akan berjumpa di atas sirat, di sana surga. Harus berjumpa semuanya, nggak ada jalan tikus. Ya, kalau di dunia kan ada jalan tikus. Ya. Berjumpa semuanya. Tolakna ubur syirat, aku cari, ya, sesuatu yang bisa aku memudahkan berjumpa di atas syirat, yang menyelamatkan di atas syirat. Fawajadnahu bis-shaum was-shadaqah, aku dapati dalam puasa dan sedekah. Beliau punya pandangan, kalau yang merangi kuburan, baca Quran. Yang membuat kita bisa lewat di atas sirat, puasa dan sedekah. Dulu ada cerita dikit nih, ya. Di zaman Abdullah bin Mubarak ada orang sakit, dua lututnya keluar darah, dua lututnya luka, keluar nanah dan darah. 7 tahun lamanya, 7 tahun. Wahai Syekh, saya sakit ini udah keluar darah nanah 7 tahun. Saya sudah berobat. Saya udah tanya dokter, tabib ya, tapi tidak bermanfaat, nggak sembuh ya Syekh. Apa jawaban beliau? Dia kan termasuk wali, Abdul Mubarak. Idhab wandur maudi'an yahtajun nas al-ma. Gini ya, saya kasih tahu, kau pergi, kau berangkat ke satu tempat yang dimana masyarakat tempat tersebut butuh air. Betul? Kalau kita pakai akal, apa hubungannya penyakit saya didengkul dengan suruh pergi cari tempat untuk yang tempat itu masyarakatnya butuh air. Kata beliau, arju antul bah, aku berharap ya kau di sana pahdir dikon, kau gali sumur. Orang di situ butuh air. Aku berharap engkau menggali sumur, keluar mata air, dan aku berharap penyakitmu tidak keluar lagi.
Kalau pikirin pertama kan di sana air agak keluar, air tidak, tapi penyakit di sini keluar, di sini keluar terus. Aku berharap setelah kau gali keluar air, mancar air, dan aku berharap yang keluar dari kamu ditahan oleh Allah. Dia lakukan Bapak anak, Bapak roha sembuh. Kita jarang yang begitu obatin penyakit mau pakai sedekah. Ada nggak begitu? Hah? Kan mau bikin sedekah sama dokter, tapi bisa jadi suatu saat kondisi kita juga dokter di Indonesia, dokter luar negeri kagak sembuh juga. Apalagi udah waktunya dioperasi, bingung kan? Antara hidup dan mati, biaya mahal, udah mahal mati lagi, udah mahal mati lagi. Udah ketiga kali operasi terakhir saya serahkan kepada anak yatim. Saya tawarkan kepada Allah, berharap disembuh, bukan. Kalau berobat terus, bagus, ikhtiar. Jadi hidup ini kan perlu ikhtiar dan doa, tawak. Hidup ini 3, usaha, doa, tawak. Tapi bukan boleh-boleh coba. Emang ada hadis, hasilu amwalakum bizakah, hasilu bentengi hartamu dengan zakat. Benteng itu apa? Jaga harta yang kau miliki dengan zakat. Artinya Nabi mengatakan bahwa dengan mengeluarkan zakat harta akan terjaga. Tidak ada harta di daratan, di lautan, kecuali terjaga dengan zakat. Jadi kita punya harta di daratan, kita punya harta di lautan, tidak akan terjaganya dengan mengeluarkan zakat. Hasilu amwalakum bizakat, wadahu mardakum bisadaqah. Sembuhkan orang-orang sakitmu dengan bersedekah. Sembuhkan orang-orang sakit kamu dengan bersedekah. Ibu yang sebesar lama, tapi kalau udah sakit tua, ya, ya kan, itu sedekahnya ya. Boleh juga pengen dia sembuh, cuma yang juga tua, ya. Terakhir, isi hari-hari sebelum awal Dzulhijjah dengan berkorban. Ini ada penelitiannya nih. Ada berapa saksi? Belum ada. Nah, waduh. Berarti saya siap-siap ditusukan sate ya. Bercanda di bawah ya. Berkorban. Saya udah berkorban. Ibu bapak sekalian, apa yang sudah kita lakukan kemarin hari ini terlupakan. Pernah membantu Masjid At-Taqwa, nih tahun kemarin setiap tahun korban, lupakan. Seolah-olah kita belum berbuat, Orang yang berbahagia itu begitu. Pertama tadi ya, berkorban apa saja yang sudah kita lakukan kita lupakan. Sebab kita nggak tahu diterima atau tapi mudah-mudahan diterima. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, bahwa ketaatan termasuk kurban besok, termasuk
Itu bagian nikmat karunia Allah. Hari ini kita bisa sholat subuh, hari ini kita bisa taklim, besok kita bisa kurban, kita bisa zikir, bisa tahajud. Itu adalah merupakan karunia Allah. Hari ini kita sholat subuh, malam tahajud, sekarang kita taklim. Itu ketaatan, itu karunia Allah yang perlu kita syukur. Kalau begitu kita banggain kan? Bukan kemampuan kita bisa tahajud, bukan kemampuan kita regang ke masjid, bukan kemampuan kita betah di masjid ngaji, bukan. Ketaatan semua yang kita lakukan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi apa mengisi 10 Ramadan? Haji, mungkin kita nggak haji. Puasa, zikir, amal soleh, sedekah, silaturahim, dan berkurban. Ya, kurban itu secara garis besarnya adalah secara psikologis. Secara psikologis apa? Secara kejiwaan. Berkorban itu secara psikologis melambangkan sifat binatang yang ada dalam diri kita. Boleh ya korban 3.600.000, nggak usah beli kambing, dibagi-bagi duitnya. Boleh nggak? Siapa yang bilang boleh? Nggak boleh, ya kan? Capek-capek amat, bau kambing, amis, udah baginya seorang 100. Nggak boleh. Jadi secara psikologis, korban yang kita lakukan melambangkan sifat binatang yang ada dalam diri manusia yang harus dihilangkan secara simbolis dengan sembelih hewan, secara simbolis. Jadi semakin sering kita berkorban, semakin hilang sifat binatang yang ada dalam diri kita. Sampai di sini cukup, ya. Betul, saya mau ngantar anak ke bandara, ya. Iya mau. Baik ibu, kalau ada ones yang banyak-banyak ya, 1-2 boleh, ya. Tapi ingat berkorban ya, udah 6 ya. Ini mestinya 20 sini. Mudah-mudahan habis ini nambah ya. Iya betul. Ada yang mau nanya silakan. Ya. Tolong pakai mic ya. Kadang-kadang saya kepala lagi ini ngantuk ya. Ngantuk ngajak terus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz tadi mengenai poin yang kurban. Iya. Sekarang banyak viral situasi kita disebutkan ada tayangan Menteri Agama yang mengajak untuk tidak berkorban di kota masing-masing, tetapi diserahkan kepada pemerintah. Itu aja, mohon tanggapan Pak. Enak ke pemerintah ya. Udah pajak kita kepada dia. Kayaknya semua diambil, zakat pengen dijadikan semua, pajak juga makanan kita, semuanya dipajakin, korban juga, dasar rakus. Iya kan Bapak? Kalau diserahkan begitu, korban ini syiar Islam. Syiar Islam, coba potong. Ditransfer aja ke pemerintah, hilanglah ajaran Islam yang bentuknya korban. Jangan ikuti. Kita cuma ngomong, kita berhak, jangan ikuti. Biar saya ditangkap ke bapak. Jadi kalau dikirim ke sana,
orang miskin yang ngarep daging tiap tahun, ya kan? Habis super. Jadi seperti agama ya, jangan ikuti, jangan terasa, karena akan menghilangkan ajaran Islam yang namanya kurban, dijadikan duitnya. Akhirnya korban-korban nggak ada. Kasihan juga para pedagang kambing sapi semuanya kehidupan ya. Ya menurut saya kurang cocok ya. Kenapa? Karena korban ini bentuk ya ajaran Islam, syiar Islam yang harus nyata, real. Kalau ditransfer digunakan yang lain, maka hilanglah ajaran Islam yang namanya penyembelihan. Itu aja sementara ya. Ibu ada tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan masalah zikir. Zikir pagi petang itu kan kalau nggak pegang bukunya kita nggak tahu artinya. Artinya kan itu bahasa Arab ya. Bagaimana kalau kita zikir dengan apa namanya Arabnya aja? Ini artinya ditulis di sini. Tapi kita enggak cuma artinya ya. Iya, dengan mungkin bukan zikir aja ya, dengan membaca Al-Quran yang lain juga kita kan nggak tahu artinya. Iya. Hanya kata-kata. Kira-kira nilainya bagaimana? Terima kasih. Ya. Sebelum zikir saya bicara doa dulu. Ada orang berdoa minta sama Allah pakai bahasa Arab, tapi dia nggak tahu arti. Sementara yang kebutuhan dia ingin anaknya dapat jodoh. Ininya begini kan, kalau doa pakai bahasa sesuai, pakai apa? Bahasa kita, sesuai bahasa kita, Allah paham. Kayak tadi itu, boleh sih Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Bagi yang paham, ya karena ngerti bahasa. Bagi yang nggak bisa, tadi saya katakan, ya Allah, wafatkan hambamu ini dalam keadaan yang kau ridho. Ibu mau pilih yang mana? Kalau baca yang tadi nggak paham. Kalau yang terjemahannya paham, pilih yang mana? Ya paham kan? Hati masuk, ya kan? Nah, zikir, ada zikir-zikir yang sudah datang dari Nabi ya, diusahakan paham. Kalau nggak paham tetap dapat pahala, tetap dapat. Seperti zikir ini Bu, ada siapa yang baca zikir subhanallah bihamdi 100 kali, subhanallah wa bihamdi tiap hari, Kutat khotoyahu wa intana misla jabalil bahri. Orang yang berzikir dengan kalimat subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah 100 kali sehari, Allah ampuni dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Ini wiridan menyenangkan. Sebanyak buih di lautan. Dengan baca subhanallah wa bihamdi. Ibu baca tiap subuh ya, habis sholat subuh ya. Jadikan wiridan apa? Subhanallah wa bihamdi berapa kali? 100 kali. Kata Nabi sehari 100 kali. Allah akan ampuni dosanya meskipun sebanyak buih lautan. Saya wiridkan. Coba tadi saya nggak mau, arti saya udah tahu ilmunya tidak ngamal. Ibu udah tahu ilmunya sekarang kan? Ternyata membaca subhanallah bihamdi 100 kali
dapat menghapus dosa sebanyak 1000 lautan. Ternyata dalam Islam itu ibadah-ibadah itu mengampuni kesalahan. Kita wudhu, mengampuni kesalahan dosa yang dilakukan olehmu. Kita basuh tangan kita. Di tangan yang dulu sering kenalan waktu muda, sama siapa aja mau kenalan? Iya kan? Banyak banget kenalan ini. Udah kenalan pakai korek-korek lagi. Nah, keluar dosa. Kaki yang suka kesana kemari dihapus. Ternyata semua ibadah dalam Islam itu mengampuni kesalahan, melangkah ke masjid, ampuni kesalahan, ngangkat derajat, sholat tahajud, ampuni kesalahan. Ibu baca zikir tidak tahu arti tetap dapat pahala, cuma mungkin khusyuknya kurang. Tapi kalau tahu artinya, insya Allah lebih khusyuk. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah wahdahu yang esa la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, bagi Allah kerajaan, walaul hamdu, baginya pujian. Khusyuk ya. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu, yang menghidupkan dan mematikan. Dapat pahala tuh ya. Teruskan. Terakhir satu lagi coba ada yang mau nanya. Kalau nggak ada cukup sampai sini. Kalau semuanya lewat yang saya sampaikan, untuk amalan yang tadi satu aja diamalkan. Ya Allah, wafatkan hamba-Mu ini dalam keadaan Kau ridho. Ayo kita amalkan sama-sama. Saya mengajarkan, saya ngamal itu. Saya nggak menyampaikan ke ibu kalau saya melakukan. Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Saya tahu bahasa Arabnya. Kalau tidak tahu, ya Allah, wafatkan hamba-Mu ini dalam keadaan ridho. Mudah-mudahan kita nanti waktunya wafat semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca sama-sama. Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Allahumma tawaffani wa anta radin anni. Ya Allah, wafatkan hamba-Mu ini dalam keadaan Kau ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.